Hai semuanya, ini Dana. Seperti yang kamu bisa lihat di judulnya, hari ini aku akan nge-share ke kalian my updated skincare routine. Sebenarnya tuh dulu aku udah sempat nge-share skincare routine aku, cuman itu kayak udah tahun berapa ya, 2015 deh kayaknya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, memang ada beberapa produk yang aku ganti karena memang kebutuhan kulit aku juga berubah-ubah gitu. Sebelum aku mau ngasih tau dulu nih, kulit aku itu tipikal kulit yang combination to oily. Jadi tuh kulit aku bener-bener berminyak banget di bagian T-zone-nya, nih bagian sini. Sedangkan di bagian pipinya itu tuh kering. Kadang kalau misalnya lagi kering banget tuh dia bisa mengelupas gitu. So ya, kalau misalnya kau penasaran apa sih skincare rutin aku, keep on watching. Untuk sehari-hari, biasanya aku tuh makeup paling cuman maskara, alis, sama lip cream. Sedangkan kalau misalnya ke acara-acara, makeup aku pasti dempul abis gitu kan. Nah, untuk ngebersihin si makeup-makeup yang waterproof itu, aku pakai Wardah Eye Expert Eye Makeup Remover. Ini tuh makeup remover enak banget sedunia. Lebay ya. Soalnya tuh dia tidak mengandung alkohol. Jadi kalau misalnya aku pakai di daerah mata aku tuh sama sekali nggak kerasa ketarik. Dan kalau misalnya aku lagi pakai eyeliner yang di waterline gitu, biasanya kan aku suka bersihin tuh di bagian dalamnya sini. Ini tuh aman juga digunain, nggak bikin perik sama sekali. Oh ya, dan harganya juga murah. Nah, tadi kan aku udah bilang ya kalau misalnya sehari-hari aku tuh pakai makeup yang ringan-ringan aja. Nah, untuk bersihin wajahnya ini aku pakai Nivea Micellar Water. Ini enak banget. Kalau dulu aku tuh sempet pakai Bioderma. Nah, ini tuh mirip-mirip kayak Bioderma gitu loh, cuman dengan harga yang jauh lebih murah. Jadi aku pasti lebih pilih ini. Dan ini tuh enaknya, dia tuh teksturnya kan kayak air gitu. Jadi abis muka kita bersih sama sekali nggak ninggalin kayak rasa-rasa lengket ataupun berminyak gitu loh. Biasanya kalau misalnya aku pakai bedak atau BB cream, CC cream, aku bersihin pakai ini aja tuh udah bersih. Nah, kalau misalnya aku lagi pakai makeup yang dempul banget, yang kayak berlayer-layer gitu, aku pakai Biore Cleansing Oil. Ini udah pernah aku mention di video aku yang dulu banget dan aku masih suka sampai sekarang. Kenapa? Karena ini tuh praktis banget. Jadi tuh dia kan teksturnya tuh kayak oil gitu kan. Tinggal tinggal dipijit-pijit aja pas seluruh wajah kita, terus nanti dia tuh udah akan mengangkat makeup kita dengan sempurna gitu loh. Nah, terus dibersihinnya cuma tinggal pakai air doang. Praktis banget kan, nggak perlu pakai kapas atau segala macamnya. Biore ini juga sebenarnya bisa membersihkan waterproof maskara. Cuman waktu itu pas aku coba kayak suka masuk-masuk ke mata gitu dan itu rasanya perih banget, makanya aku lebih prefer pakai eye makeup remover yang terpisah. Oke, setelah makeup udah bersih ini di wajah kita, aku ngebersihin wajah aku pakai Skin Life Facial Foam. Ini enak banget, sabun cuci mukanya, dia sama sekali nggak bikin wajah aku kering, nggak bikin ketarik, pokoknya bener-bener nyaman lah di kulit aku gitu. Jadi tuh sebenarnya si Skin Life ini tuh punya dua kemasan. Yang pertama tuh bentuknya kayak odol gitu, yang kalau dipencet keluarnya kayak pasta gitu, dan yang kedua tuh bentuknya kayak gini. Ini kalau dipencet keluarnya dia foam. Jadi tuh enak banget, kita nggak perlu bikin busa dulu gitu loh kalau misalnya mau buat cuci muka. Nah, supaya wajahnya bersih lebih optimal lagi, aku bersihinnya pakai Foreo Luna. Kalau misalnya kamu udah nonton video aku yang dulu banget itu, kamu pasti tahu aku udah mention ini. Dan percaya nggak, dari awal aku video itu sampai detik ini aku belum nge-charge dia sama sekali. Keren banget ya Allah, keren banget. Jadi tuh kurang lebih alat ini udah aku pakai setahunan gitu dan aku baru 1 kali nge-charge. Sedangkan aku tuh rajin banget pakainya, kayak pagi sama malam aku selalu pakai alat ini, dan ini gila baterainya nggak habis-habis. Aku emang sengaja sih nggak mau nge-charge dia karena pengen tahu dia tuh kira-kira tahannya sampai berapa lama gitu, dan ternyata emang long lasting banget. Pasti teman-teman bingung deh, udah setua itu umurnya tapi emang nggak berbahaya ya untuk kulit aku. Kalau aku abis pakai Foreo ini biasanya langsung aku keringin, soalnya supaya nggak timbul kayak lumut-lumut gitu loh. Dan seminggu sekali biasanya aku sikat pakai sikat gigi yang bersih supaya ini bagian sela-sela ini tetap bersih. Setelah cuci muka biasanya aku ngeringin muka aku, kemudian aku pakai The Body Shop Drops of Youth Liquid Peel. Nah, ini biasanya aku pakai tuh kayak seminggu 3 kali, nggak setiap hari sih, jadi kayak selang-seling gitu loh, setiap 3 hari sekali lah. Nah, kalau misalnya kamu pernah lihat video aku yang dulu banget, aku tuh juga dulu sempet pakai produk sejenis ini, tapi mereknya merek Korea gitu, dan itu nggak ada di Indonesia. Jadi waktu itu aku sempet stop pakai produk kayak gini dan wajah aku kembali kusam. Dan aku tuh senang banget pas aku tahu ternyata Body Shop ngeluarin produk yang mirip-mirip kayak gitu, dan ini tuh bagus banget. Cara pakainya tuh sama, jadi cuma tinggal dituangin ke telapak tangan doang, terus habis itu kita pijit-pijit ke seluruh muka dan hindari area mata. Dan setelah dipijit agak beberapa lama gitu, bakalan keluar tuh sel-sel kulit mati kamu. Dan kemarin pas pertama kali aku coba, ya ampun, sel-sel kulit mati aku tuh warnanya abu-abu, jadi kayak daki gitu, jijik banget.
Padahal aku udah bersihin muka sedemikian rupa, tapi ternyata pas aku gosok itu warnanya tuh abu-abu. Shock gak sih? Aku pakai produk ini baru 3 mingguan gitu, cuman aku udah notice banget hasilnya. Kayak kulit wajah aku kelihatan lebih cerah, habis itu rasa lebih kenyal juga gitu teksturnya. Pokoknya enak banget ya produknya, kalian harus coba. Dan biasanya ini aku pakai cuma di malam hari doang. Soalnya itu dia bener-bener ngebantu untuk skincare kita lebih meresap lagi gitu loh ke dalam. Nah, setelah pakai ini kan udah tuh dibilas pakai air, kemudian kita keringin lagi tuh wajahnya. Nah, abis itu aku suka banget pakai Viva Toner. Nah, dulu aku juga sempat pakai ini, cuman tuh yang yang bengkoang deh kalau nggak salah. Nah, ini tuh yang cucumber. Aku suka banget pakai toner soalnya tuh bener-bener bikin wajah aku fresh dan bikin skincare aku lebih meresap lagi ke dalam. Nah, si Viva Toner itu dikhususkan untuk oily skin. Jadi kalau misalnya kulit kamu normal to dry skin, aku nggak saranin kamu untuk pakai produk ini, mendingan pakai toner yang lebih hydrating aja. Tapi so far aku tuh suka sama produk ini karena tuh dia bisa mengkontrol minyak aku gitu loh, jadi minyak aku nggak keluar berlebihan. Oke, setelah itu aku akan lanjutkan ke pemakaian essence. Untuk essence ini aku lagi suka banget sama SK2 Facial Treatment Essence. Ini aku suka banget sama produk ini, aku udah mention di mana-mana, kayak di Snapchat, di Instagram, di video aku yang kemarin-kemarin, pokoknya aku udah mention dimanapun. Aku lagi suka banget sama produk ini. Aku udah pakai setahun, aku udah ngerasain hasilnya. Pokoknya dia tuh bener-bener bisa membantu mengurus kulit aku gitu loh. Aku tuh dari dulu tuh masalah banget sama yang namanya jerawat bantet. Kalian tau gak jerawat bantet? Jerawat bantet tuh kayak jerawat yang kecil, nggak ada matanya, yang banyak banget di sekitar dahi, yang nggak tahu cara ngilanginnya gimana. Nah, begitu aku pakai ini, dia tuh langsung kayak bye-bye jerawat bantet. Tapi kalau misalnya kamu pakai produk ini, kalian harus rajin pakainya, nggak boleh cuma sebentar-sebentar karena nggak bakalan kelihatan gitu efeknya. Contoh nih ya, kalau aku dalam sebulan 2 bulan itu nggak kelihatan sama sekali efeknya, cuman setelah 3 bulanan lebih baru kelihatan efeknya. Jadi kalian benar-benar harus rajin pakai ini, kalau nggak bakal kelihatan hasilnya gitu. Untuk masker, sebenarnya dari dulu aku nggak pernah pilih-pilih masker sih, yang penting yang ada aja lah ya di rumah. Nah, karena jadwal kuliah aku tuh lagi padat banget, biasanya pulang malam, aku tuh suka males untuk kayak ngeracik atau ngapa-ngapain, jadi aku biasanya mau pakai yang praktis-praktis aja. Dan berhubung main kakak aku baru pulang dari Korea, jadi aku dapet stok banyak banget nih face mask. Jadi ya udah, aku biasanya selalu pakai yang kayak gini-gini. Ini dari Etude House, dari mana lagi nih, Innisfree, kayaknya namanya Innisfree deh. Terus ada juga yang dari Nature Republic. Pokoknya ya yang brand-brand Korea gitu sih gitu. Oke, ini aku lanjut ke moisturizer. Untuk moisturizer aku bedain yang pagi dan yang malam, soalnya kan fungsinya juga beda ya. Kalau misalnya pagi-pagi aku nggak mau yang terlalu moisturizing, sedangkan untuk yang malam hari kalau bisa bener-bener moisturizing. Untuk yang pagi-pagi ini aku lagi suka banget pakai The Body Shop Seaweed Mattifying Day Cream. Yap, dari namanya aja kalian udah bisa baca ini Mattifying Day Cream. Jadi ini benar-benar bisa untuk mengkontrol minyak aku sehingga wajah aku nggak kayak kilang minyak gitu kalau misalnya di siang hari. Nah, kemudian aku lanjutin dengan pemakaian sunblock. Ini aku lagi suka banget pakai sunblock dari Amarisa. Ini aku suka banget sama sunblock ini soalnya selain dia bisa memproteksi wajah kita dari sinar matahari, dia tuh kayak ada dia tuh warnanya kayak gini, kayak pink gitu. Jadi tuh dia pas dipakai kayak ngasih kita a very thin layer, bener-bener thin banget sampai nggak kelihatan, tapi bikin muka kita kelihatan cerah gitu loh. Dan ini tuh juga nggak bikin lengket maupun berminyak, pokoknya nyaman gitu lah di kulit wajah aku. Nah, itu kan tadi udah tuh yang siang-siang. Kalau misalnya untuk malam harinya, ini aku lagi suka banget pakai Biokos Marta Tilaar, ini yang Nourishing Gel Night Treatment. Ini diformulasikan khusus untuk usia 20 tahunan. Jadi kalau misalnya kamu seumuran sama aku, cobain pakai ini deh, ini tuh enak banget. Wanginya tuh sebenarnya agak mengganggu sih, cuman yang aku suka dari produk ini tuh dia bener-bener bisa ngelembapin kulit aku. Jadi emang sih pas pertama kali diaplikasiin tuh rasanya agak-agak sticky gimana-gimana gitu, tapi pas keesokan paginya kulit wajah aku tuh bener-bener kerasa lembab banget abis pakai si moisturizer ini. Nah, dulu kan aku sempat nanya tuh kira-kira eye cream apa sih yang bagus. Akhirnya aku mengikuti saran kalian untuk menggunakan Kiehl's. Ini adalah Kiehl's Creamy Eye Treatment with Avocado. Aku sebenarnya juga nggak terlalu nemu perbedaan yang signifikan sebelum dan setelah aku pakai eye cream ini, soalnya emang mata aku kan nggak terlalu bermasalah ya. Cuman ya terasa lebih lembab aja gitu kalau pakai ini. Nah, kalau misalnya aku lagi datang bulan, biasanya wajah aku tuh dikunjungi oleh jerawat-jerawat membandel. Ini biasanya kalau untuk jerawat aku selalu pakai Sari Ayu Lotion Jerawat. Ini dari dulu aku selalu pakai ini, nggak pernah ganti yang lain. Kenapa? Karena
Jadi udah efektif aja gitu di kulit aku, ngapain coba-coba yang lain yang mahal-mahal kan males ya. Jadi ya udah aku tetap pakai ini deh. Tadi kan wajahnya udah, sekarang untuk ke badan aku lagi suka banget sama Marina UV Body Scrub. Ini kalian mungkin udah lihat kalian di video aku yang December favorite. Ini aku suka banget pakai ini karena benar-benar bikin kulit aku jadi halus dan kelihatan lebih cerah. Dan wanginya itu juga fresh banget gitu loh. Habis itu aku lanjutin dengan pemakaian lotionnya. Dan biasanya kalau misalnya aku habis scruban dan pakai lotion ini, aku nggak pakai parfum lagi soalnya itu wanginya udah tahan lama banget. Oke, segitu dulu aja video dariku kali ini. Nih semuanya udah aku bahas satu persatu. Semoga kalian suka. Kalau bisa kalian juga share dong apa sih produk skincare yang paling kalian suka di kolom bawah ya. Aku tunggu soalnya aku pengen tahu banget karena aku juga pengen coba-coba produk yang lain gitu. Oke, so ya jangan lupa untuk klik like-nya dan juga subscribe ke channel aku bagi yang belum. And I'll see you guys in my next video. Dadah!